Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsani, hukum yang kedua. Hal yuhjaru 'ala safih? Apakah seorang safih itu dihalang atau dicegah untuk menggunakan atau mengelola hartanya? Safih adalah orang yang tidak bisa mengelola hartanya karena kekurangan dalam pikirannya ataupun kekurangan dalam agamanya, sehingga dia tidak bisa mengelola uangnya dengan sempurna. Dia menghambur-hamburkan uangnya, hartanya. Istadalla al-fuqaha'u bihadhihi al-ayatil karimah ala wujubi al-hajri ala safih. Apabila di sana ditemukan ada orang yang safih, ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak dimanfaatkan seperti halnya, tidak ia manfaatkan dengan sebagaimana mestinya, maka orang tersebut bisa dikatakan safih. Dengan ayat yang tadi disebutkan, itu berdalil para fuqaha akan wajib dicegah seorang safih. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya wajib dicegah untuk mengelola atau untuk memanfaatkan hartanya. Lianna Allah Ta'ala nahana an taslimi sufaha amwalahum hatta nasa minhumur rushdah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita semua untuk memberikan harta mereka, harta orang-orang sufaha, harta orang-orang yang menghambur-hamburkan uang mereka, harta mereka. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan harta mereka pada mereka. Hatta na'nasa minhumur rushda, sehingga kita bisa merasa bahwasanya mereka sudah mulai membaik, sudah mulai mempunyai kecerdasan dan pikiran yang normal untuk dapat mengelola kembali hartanya. Wa yablughu sinnal ihtilam, dan mereka sampai pada sin atau tahun di mana dia sudah ihtilam, sudah baligh. Wal hajru ala anwa'in fataratan yakunu al hajru lis-sighar, dan hajar atau penolakan atau larangan untuk menggunakan harta itu didasari beberapa macam. Yang pertama itu dicegah untuk menggunakan harta karena dirinya itu masih kecil. Fa innas sighara qasirun an-nazar qasirun nazar wa maslubul ibarah. Karena anak yang masih kecil itu mereka pemikiran mereka itu masih pendek dan mereka itu ungkapannya itu tidak ada artinya. Qataratan al-hijru yakunu lil junun, dan kadang penolakan atau larangan menggunakan harta itu karena dirinya itu gila. Fa innal majnuna faqidul ahliyah fil uqudi li'adamil aql. Karena orang yang gila dia tidak mempunyai keahlian dalam bertransaksi karena tidak adanya akal yang mereka miliki atau akal mereka tidak sempurna. Wataratan yakunul hajru lis-safah, dan kadang-kadang larangan untuk menggunakan harta karena didasari safah. Seperti apa safah itu? Kalladzi yubadzirul mal, seperti orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Au yusi'ut tasarrufa fi malihi linaqsi aqlihi wa dinihi, atau dia bertindak dengan hal yang tidak baik dalam mengelola atau menggunakan hartanya, dia di mana ia melakukan semua itu linaqsi aqlihi, karena akalnya kurang sempurna atau bahkan agamanya kurang, sehingga dia menghambur-hamburkan hartanya atau menggunakan sebagaimana atau dia menggunakannya tidak seperti biasanya. Wataratan yakunul hajrul iflas, kadang hajar
atau dicegah untuk menggunakan harta karena firs. Firs adalah orang yang dililit hutang. Kalladzi tuhitud duyunu bihi. Kalladzi tuhitud duyunu bihi, seperti orang yang dililit hutang. Wa yadiqu maluhu an wafaiha, dan hartanya itu tidak bisa digunakan untuk memenuhi atau untuk melunasi hutang-hutang dia. Fa idza sa'ala al-wurama'ul hakim al-hajr alaihi hujir alaihi. Apabila orang-orang yang diminta atau yang dihutangi itu meminta atau menuntut pada hakim untuk hartanya itu dicegah untuk dia gunakan, maka al-hakim berhak untuk mencegah ia untuk menggunakan hartanya. Fakullu haula'i yuhjaru alaihim lil asbabil lati dzakarnaha. Maka semua yang telah disebutkan tadi, yaitu safi, majnun, atau muflis, itu dihajar, dilarang untuk menggunakan hartanya dengan alasan yang kita sebutkan tadi. Wa qad ittafaqa al-fuqaha 'ala anna as-saghira la yudfa'u ilayhi maluhu hatta yablugha sinna al-ihtilam. Dan para fuqaha sepakat bahwasanya anak yang masih kecil itu hartanya tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk diberikan padanya sampai dia masuk pada sinul ihtilam atau baligh. Wa yu'nasu minhumur rushd, dan sudah dirasa mereka itu sudah pintar dalam mengelola harta, maka ketika itu boleh diberikan. Dan itu semua liqaulihi ta'ala, didasari dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut sampai mereka itu baligh, dan apabila kalian semua merasa mereka itu sudah mulai cerdas dalam mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka hendaklah kalian memberikan harta mereka terhadap mereka. Faqad syaratatil ayatu syartain, dan ayat wabtalu ila akhirih ini mensyaratkan dua syarat. Al-awwal al-bulugh wa tsani ar-rushd wa huwa husnut tasarrufi fil mal. Jadi syarat yang pertama hatta idza balaghun nikah, sampai mereka itu balik, syarat yang pertama. Syarat yang kedua fa in anastum minhum rushdan, yaitu kecerdasan. Yang dimaksud rushd adalah dia bisa mengelola hartanya dengan baik. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu la budda an yandamma as-salahu fid din, dan itu semua tidak cukup dia balik, tidak cukup dia bisa mengelola hartanya dengan baik, tapi dia harus shalah fiddin, harus baik juga dalam aturan agama. Ma'husni shalah fil mal, dia bisa mengelola hartanya dan dia juga shalah fiddin, dia mempunyai jiwa yang baik dalam agama. Jadi tidak cukup orang itu bisa mengelola hartanya sedangkan agamanya hilang atau dalam agama dia lemah. Fal fasik yuhjar alaihi inda Syafi'i, sehingga orang fasik, orang yang selalu melakukan dosa, orang yang tidak peduli akan dosa yang ia perbuat, walaupun dia bisa mengelola hartanya dengan baik, bisa mengelola harta yang ia miliki dengan baik, tapi dia kalau dirinya itu fasik, kurang baik dalam agama, maka menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia dihajar atau dia tidak diperkenankan untuk mengelola hartanya, ditahjir, khilafan li Abi Hanifah rahimahullah, berbeda dengan Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa sababul khilaf, dan letak atau dasar perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, yurja ila makna rusyd, itu dikembalikan pada makna ar-rusyd itu sendiri. وقد نقل ابن جرير أقوال السلف في تفسير الرشد كقول مجاهد هو العقل، وقول قتادة هو الصلاح في العقل والدين، وقول ابن عباس هو الصلاح في الأموال. Dan kenapa mereka itu berbeda pendapat? Ya, di sini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berbeda dalam mengartikan idza anastum minhum rushd. Ar-rusyd, apa arti ar-rusyd?
Ibnu Jarir itu menukil beberapa qaul, beberapa pendapat ulama. Di antaranya qaul Mujahid, yang dimaksud ar-rusyd adalah al-aql. Al-aql, mempunyai akal yang sempurna dan cerdas. Huwa shalah fil aql wad din. Dan juga perkataan Qatadah, yang dimaksud ar-rusyd adalah shalah, adalah baik fil aql, dalam akalnya dan juga dalam agamanya. Ini yang dijadikan sandaran mazhab Abu Hanif, mazhab Imam Syafi'i. Wa qala Ibn Abbas huwa as-salah fil amwal. Thumma qalu aula hadhihi al-aqwal indi fi ma'na rusyd. Thumma qal, siapa yang berkata di sini? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, wa aula hadhihi al-aqwal indi fi ma'na rusyd. Dan qaul yang paling kuat menurut saya dalam arti ar-rusyd itu sendiri adalah al-aqlu wa islahul mal. Cerdas dan juga bisa mengelola hartanya. Li ijma'il jami' ala annahu idza kana kadzalika lam yakun mimman yastahiqqal hajru alaihi fi malihi wa huzima fi yadihi anhu wa in kana fajiran fi dinihi. Karena kalau tidak demikian, tidak berakal atau tidak bisa mengelola hartanya dengan baik, para ulama sepakat semuanya bahwasanya ia tidak termasuk orang yang dihajar, ya. Dilarang untuk mengelola hartanya, wa huzima fi yadihi anhu wa in kana fajiran fi dinihi. Jadi seakan-akan di sini Imam Ibnu Jarir At-Tabari condong terhadap mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu warḍah.